Halo viewers, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Berikan materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pengetahuan ini kita bahas tentang materi sumber hukum Islam, yaitu sumber hukum asal sesuatu kita mengerjakan sesuai dengan tuntunan Islam. Materi ini sangat penting. Kenapa? Karena kita ini disunahkan atau dianjurkan untuk menjadi mutabik. Mutabik itu adalah orang yang mengerti sesuatu atau mengikuti sesuatu dan tahu dasarnya. Dan kita tidak boleh menjadi mukallid, kita dicela menjadi mukallid. Mukallid itu adalah orang yang mengikuti sesuatu tanpa tahu dasarnya dari mana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu berpedoman pada sumber hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa madana bi asrihi fid dunya. Amin. Sehingga kita perlu mempelajari sumber hukum Islam itu dari mana saja asalnya. Yang pertama, sumber hukum Islam itu dari Quran. Kedua itu dari hadis, yang ketiga itu dari ijtihad. Nah, lalu kemudian ijtihad ini macamnya banyak sekali. Macam ijtihad itu ada ijma, ada qiyas, ada uruf, ada istihsan, syar'u man qablana, syar'ud dara'i, qaulul ashabi, dan lain sebagainya. Tetapi para ulama itu kemudian muttafaq alaih, bersepakat bahwa sumber hukum Islam itu hanya ada 4, yaitu Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi hanya ijma dan qiyas itu yang disepakati oleh ulama. Sedangkan yang lainnya, ijtihad yang lainnya yang berupa syar'ud dara'i, uruf, istihsan itu masih dalam perdebatan. Sehingga ulama itu banyakkan menyepakati bahwa sumber hukum Islam itu hanya Quran nomor 1, kedua itu hadis, dan ijma dan qiyas. Nah, ijma qiyas itu bagian dari ijtihad, macam dari ijtihad. Tapi ulama menyepakati hanya itulah yang bisa kemudian mewakili dari sumber hukum Islam itu sendiri setelah Quran dan hadis, yaitu ijma dan qiyas. Dari mana ulama ini mengambil dasar hukum bahwa sumber hukum Islam itu ada 4, Quran, hadis, ijma, dan qiyas? Mereka berpendapat dari dasar Quran surat An-Nisa 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah, ikutilah Allah, Quran, wa atiiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, hadis, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Pemimpin yang dimaksud di sini ulil amri ini banyak penafsirannya. Salah satu ditafsirkan sebagai ahli fikih dan ahli Quran. Ada yang juga mengatakan ahli agama dan juga pemimpin negara dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ulil amri minkum ini bagian representasi dari ulama. Sehingga ulil amri minkum itu juga termasuk dari ijma ulama. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Jika kalian itu terjadi perdebatan atau perbedaan fi syai'in dalam sebuah masalah, faruddu, maka kembalikanlah hal itu ilallahi, kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya. Jika terjadi perbedaan pendapat atau sebuah masalah, farudduhu, maka kembalikanlah masalah itu kepada Allah dan rasulnya. Kata-kata faruddu, mengembalikan ini disebut dengan qiyas. Qiyas itu menganalogikan atau mengembalikan masalah yang sudah ada, yang terjadi dengan masalah yang sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi misalnya ada masalah yang terjadi itu dikembalikan kepada Al-Quran. Misalnya masalah cukri, masalah khomer, narkoba, narkotika, zamannya Nabi tidak ada. Maka bagaimana cara menghukumi cukri atau minuman kadaluarsa atau obat kadaluarsa yang memabukkan dan mematikan? Itu hukumnya tidak disebut dalam Quran secara langsung tersurat, tapi dihukumnya tersirat. Nah, cara mencari hukumnya itu dianalogikan. Dianalogikannya bagaimana? Cari ilatnya, karena ada persamaan ilat. Ilat itu pengertiannya, definisinya, dampaknya, dan lain sebagainya, termasuk jenisnya. Narkotika dan narkoba, minuman, cukri itu termasuk kategori apa? Makanan atau minuman? Oh, minuman. Minuman yang dilarang ada nggak di Al-Quran? Ada, namanya khamr. Apa pengertiannya khamr? Itu kullu muskirin, segala sesuatu yang memabukkan, yang merugikan manusia dan menyebabkan juga kematian, itu juga termasuk khamr. Maka cukri, minum narkoba, dalilnya diambil dari khamr. Nah, menyamakan masalah yang terjadi sekarang dengan yang sudah ada dalilnya di Quran itu namanya qiyas. Farudduhu, mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya.
In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus dampaknya. Baiklah, itu ingat-ingat, ijtihad itu dibutuhkan, ijma' qiyas dan lain sebagainya itu dibutuhkan jika jawaban dalam Quran dan hadis itu tidak ada jawabannya secara langsung yang mengatakan masalah terbaru di zaman ini. Dalil yang kedua yaitu dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. An Unasin, dari sahabat Unas min ahli Himsi, dia termasuk dari ahli Hims, min ashabi Rasulillahi Mu'ad bin Jabal, dari sahabat Rasulullah Mu'ad bin Jabal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama arada yab'atha Mu'adan, ketika Nabi hendak mengutus Mu'ad ilal Yaman untuk menjadi presiden di negara Yaman, qala, Nabi kemudian mengetes mengujinya dan dengan bertanya, kaifa taqdi, bagaimana engkau memutuskan, idza urida laka qada'un, jika kamu dihadapkan dalam sebuah masalah untuk diputuskan. Qala, kemudian Mu'ad bin Jabal menjawab, aqdi bi kitabillah, aku akan memutuskannya dengan menggunakan Quran atau kitab Allah. Qala, Nabi kemudian bertanya melanjutkan, fa ilam tajid, jika kamu tidak menemukan fi kitabillah dalam Quran. Qala, kemudian Mu'ad menjawab, fa bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan memutuskannya dengan menggunakan hadis Nabi. Qala, Nabi kemudian bertanya, fa ilam tajid, jika kamu tidak menemukan fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah, dalam hadis maupun dalam Quran, bagaimana kamu memutuskannya? Qala, kemudian Mu'ad menjawab, ajtahidu ru'yi wala albu, saya akan berijtihad menggunakan keputusan pendapat saya yang disimpulkan sarinya dari Quran dan hadis. Fadoroba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menepuk saudaraku dadanya Mu'ad bin Jabal, waqala, dan Rasulullah berkata, alhamdulillahi wa faqqa rasulillahi rasulillahi, alhamdulillah segala puji bagi Allah, wa faqqa rasulillahi, yang telah memberikan taufik kepada utusannya, lima yurdi rasulullahi, sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang Quran, hadis, ijtihad, ijma' dan qiyas satu persatu. Mari kita lanjutkan kepada pembahasan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran. Secara bahasa Al-Quran itu dari kata qara'a atau masdar dari kata qara'a. Yaqra'u Qur'anan. Masdar itu adalah tasrifan yang ketiga. Qara'a fil madhi, yaqra'u fil mudhari'. Qur'anan itu adalah masdar yang artinya bacaan. Secara istilah, Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, ditulis dengan dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Di buku ini seperti ini, tapi saya belum setuju. Kenapa? Karena kalau diturunkan melalui malaikat Jibril, itu menurut saya pengertiannya masih kurang, ya, masih, karena ada wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad itu tidak hanya melalui malaikat Jibril. Wahyu turun itu satu, melalui malaikat Jibril yang berwujud manusia. Yang kedua, ru'yatun solehah, melalui mimpi. Yang ketiga itu sol-solutil jaros, melalui suara lonceng yang berbunyi. Yang keempat itu menancap langsung ke dalam hati. Nah, ini wahyu turun seperti itu munculnya berbeda-beda. Turunnya wahyu itu caranya berbeda-beda. Ada juga yang Jibril itu menerimanya dari Lauhul Mahfuz lalu kemudian menyampaikannya kepada Rasulullah. Sehingga di sini kalau melalui malaikat Jibril kurang tepat, mending ini dihapus saja. Jadi pengertian Quran secara benar, secara istilah bagaimana? Yang lengkap adalah Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir atau berangsur-angsur, tidak langsung secara turun. Jadi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir, membacanya dianggap ibadah sebagai mukjizat, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi yang disebut Quran itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, lengkap gitu dari awal sampai akhir. Itulah pengertiannya Al-Quran. Membacanya dianggap ibadah, baca saja sudah dianggap ibadah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa aja keistimewaan Al-Quran? Satu, keistimewaan Al-Quran itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keistimewaan Al-Quran itu satu, merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran itu turun dengan menggunakan bahasa Arab. Al-Quran itu turun menggunakan bahasa Arab. Seperti firman Allah dalam surat ayat 7, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan," dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, diturunkan kepadamu Muhammad Quran Arabiyyan, dengan menggunakan bahasa Arab.
Litundira Ummul Qura, agar kamu dapat memberikan peringatan kepada penduduk ibu kota Makkah, wa man haulaha, dan negeri-negeri yang di sekitarnya, wa tundiru yaumal jam'ah la raiba fih, dan memberikan peringatan tentang hari kiamat yang tidak diragukan di dalamnya. Fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir, sebagian dari kalian itu akan ada yang di surga dan sebuah golongan yang lain itu ada yang di neraka. Kemudian keistimewaan Quran yang ketiga itu adalah merupakan hujjah atau bantahan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab sebuah kaum atau seseorang sebelum dia diberitahu dulu atau diutus seorang rasul kepadanya, dikasih tahu dulu. Jadi Quran itu sudah sampai ke telinga orang-orang itu, sudah disiarkan oleh para ulama, para ustadz, apalagi di zaman sekarang banyak media sosial, sehingga orang itu sudah mendengar apa isi Quran, sudah mendengar yang menjadi ajaran Quran. Nah, sehingga nanti Quran itu bisa menjadi hujah atau bantahan Allah kepada manusia. Nanti kalau manusia, kami tidak tahu, padahal Allah sudah memberikan ajaran Quran kepada manusia. Jadi tidak ada lagi alasan tidak tahu, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina, kami tidak akan menyiksa hatta nab'atsa rasulan, sampai kami itu utus seorang rasul dulu. Jadi Allah kasih tahu dulu. Berikutnya yang keempat, keistimewaan Quran itu adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW dan bukti kenabian. Jadi begini, kenapa disebut mukjizat terbesar? Rasulullah itu punya 36 mukjizat. Dari 36 mukjizat itu, biasanya seluruh mukjizat para nabi dan rasul itu akan meninggal atau hilang dengan seiring dengan meninggalnya rasulnya. Jika rasulnya sudah meninggal, mukjizatnya juga akan hilang. Semua seperti itu, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad. Tapi di zamannya Nabi Muhammad, di mukjizatnya Nabi Muhammad, dari 36 mukjizat, ada satu mukjizat yang nggak hilang, yaitu Quran. Nah, Quran ini tidak akan hilang sampai hari kiamat. Kalau yang lain tuh hilang, jadi membelah bulan, kemudian Nabi itu mukjizatnya keluar air dari kelingkingnya, kemudian Nabi itu juga pernah membuat pohon itu hidup, pohon kurma bisa bicara. Mukjizatnya Nabi itu kemudian bisa menggandakan makanan, Nabi dimakan oleh orang banyak gak habis-habis. Mukjizatnya Nabi itu juga seperti itu. Dan salah satunya itu Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat terbesarnya karena tidak hilang sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Bahkan sama orang-orang terdulu itu dibantah bahwa Al-Quran itu sama orang kafir Quraisy dianggap sebagai sihir. Seperti dalam surat Al-Mudaththir ayat 24-25, faqala in hadza illa sihrun yusar. Lalu dia berkata, sesungguhnya Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar. Quran itu hanya perkataan manusia, kata mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang dalam Quran surat Al-An'am ayat 13. Am yaqulu naftarahu. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Faqul, maka jawablah Muhammad, fa'tu bi asrin suwarin mislihi muftarayatin. Katakanlah Muhammad kepada mereka, datangkanlah 10 semisal surat yang semisal seperti Quran yang mereka buat. Wad'u man istata'tum min dunillah, dan ajak semua siapa yang diantara mereka mampu untuk membuatnya min dunillah, kecuali selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian itu termasuk benar orang-orang yang benar. Ini kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang saya sebutkan tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kemudian Al-Quran itu sebagai hukum, itulah 5 keistimewaan Al-Quran. Kemudian kandungan Quran, isi pokok dari kandungan Quran itu yang pertama adalah tentang tauhid. Tauhid itu tentang keyakinan atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu di sini disebut dengan ilmu kalam juga. Tauhid itu meyakini Allah yang kemudian terangkum di dalam rukun iman yang 6 itu, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Kemudian ada isi pokok kandungan Quran yang kedua itu ibadah. Ibadah itu ada 2, yaitu ada mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah murni. Ibadah mahdoh, ibadah murni itu cuma satu, yaitu sholat. Yang kedua itu ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang tidak murni, itu selain sholat. Contohnya zikir, wirid, belajar ilmu agama maupun belajar ilmu yang lain, seperti itu. Kemudian ada al-wa'du, janji, wal basyiran wa nadhiran, ancaman dan juga kabar gembira. Ada janji tentang surga dan ada janji ancaman tentang siksa neraka. Jadi Allah juga beri
dalam Quran itu isinya tentang al-wa'du basyiron wa nadhiron, yaitu janji tentang basyiron kabar gembira itu surga, wa nadhiron dan kabar buruk yaitu ancamannya neraka. Yang keempat, isi dari Quran itu adalah jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima adalah kisah dan cerita. Asas Quran dalam menetapkan sebuah hukum, satu, asas itu dalam menetapkan hukum oleh Al-Quran, dasar-dasarnya atau asas-asas Quran itu dalam menetapkan sebuah hukum, satu, meniadakan kesulitan. Seperti firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha, sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang illa usaha kecuali dia mampu atau sanggup. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra la yuridu bikumul usra, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan bagimu. Dengan dasar dua ayat tersebut, umat Islam itu dipermudah sehingga diperbolehkan, satu contohnya ya, bepergian ketika bepergian itu boleh mengqashar dan menjamak sholatnya. Jadi mengqashar dan menjamak itu, mengqashar itu meringkas dari 4 menjadi 2, dan itu hanya sholat yang jumlahnya 4 rakaat saja. Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, dari 4 menjadi 2. 3 dan 2 maghrib dan subuh tidak boleh dikosor. Menjamak itu berarti menggabung dari sholat zuhur dan asar. Jadi zuhur dan asar itu digabung, dilaksanakan di satu waktu. Nah, ada namanya jamak takdim, ada jamak takhir. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh sendirian, tidak bisa dijamak. B, ketika sulit, contohnya ya, ketika sulit melaksanakan sholat berdiri, boleh duduk. Yang C, contohnya boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan bila sedang menjadi musafir. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian itu dalam keadaan sakit atau perjalanan, maka puasa Ramadannya boleh diganti pada hari-hari yang lain. Yang C, bila tidak menemukan air. Jadi artinya yang berpuasa di bulan Ramadan boleh membatalkannya dan menggantinya puasanya di hari-hari lain jika sakit dan dalam perjalanan. Ingat ya, jika membatalkan. Jika tidak membatalkan ya tidak usah diganti. D, bila tidak menemukan air, boleh kita menggunakan tayamum sebagai pengganti wudhu. Itu contoh-contoh rukhsah atau Allah ingin kalian itu mudah. Allah menetapkan hukumnya itu dengan mudah. Kemudian dalam keadaan terpaksa yang mengancam nyawa, dibolehkan memakan makanan yang haram. Jadi makanan yang haram yang seperti bangkai itu boleh dimakan ketika dalam keadaan darurat, sekedar untuk menyambung nyawa biar tetap hidup. Boleh. Jadi hukum itu yang diciptakan oleh Allah itu untuk memudahkan, untuk membuat kalian itu mudah. Ada sedikit pembebanan, ya ada. Jadi kalau sedikit pembebanan itu ada, seperti dalam cerita Quran surat Al-Maidah 101. Jadi maksudnya gini, ayat ini intinya itu menyuruh kita jangan banyak tanya, kerjakan dulu gitu. Kalau ada kesulitan dalam mengerjakannya, itu Allah beri ampunan, beri afun. Yang penting sudah sesuai dengan syariat atau tuntunan. Ya udah gitu aja. Nah, ini ada cerita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tasalu an syai'in an asya'a in tubda lakum tasukum. Hai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada darimu hal yang tidak diterangkan kepadamu, justru menyusahkanmu. Kalian takut gitu. Sehingga membuat jawabannya itu nanti membuat kalian itu berat. Dulu seperti misalnya Nabi Musa nyuruh nyembelih sapi, kemudian kamu tanya, sapi apa? Pokoknya sebenarnya sapi sebenarnya cukup, mau laki-laki mau perempuan pokoknya sapi. Tapi dulu banyak tanya, sapi laki-laki apa perempuan? Nanti nanya lagi, warnanya apa? Kuning atau gimana? Nanya lagi, kuningnya yang bagaimana? Yang lebih kuning tua atau kuning muda atau yang tengah-tengah? Nanya lagi sampai mereka itu hampir tidak melaksanakannya. Pokoknya kalau ada perintah seperti itu ya laksanakan dulu. Pokoknya jelas gitu. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala ingin memudahkan. Jangan mempersulit diri. Allah, kalau syarat kita ini sudah jelas ya. Kemudian Allah itu menetapkan hukum itu bertahap dalam penetapan hukum. Contohnya masalah khamr. Masalah khamr itu diturun 3 ayat. Yang pertama ayat Al-Baqarah 219. Allah tidak langsung mengharamkannya, tapi bertahap. Yang pertama, yasalunaka 'anil khamri wal maisir. Kamu bertanya tentang hukum khamr dan judi. Kul fikima ismun, katakanlah Muhammad, fikima di dalam keduanya khamr dan judi itu ismun kabirun, terdapat dosa besar. Wa manafi'un linnasi, dan juga ada manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu
Itu Allah menerangkan antara manfaat dan dosa.